Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi akad-akad lainnya. Oke, yang pertama itu masuk ke akad syar, yaitu adalah transaksi jual beli atau pertukaran valuta asing atau falas baik sejenis maupun berbeda jenis yang harus dilakukan secara tunai atau kontan tanpa penundaan, eh, tanpa penundaan, sagitis sagitis tanpa ada penundaan. Nah, untuk akad syar itu sumber hukumnya yang pertama yaitu eh, dari hadis riwayat Muslim yang artinya juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, atau dengan syarat ya atau dengan syarat harus sama dan sejenis secara tunai. Dan jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan dengan tunai. Nah, di sini untuk akad syarf itu dijelaskan um, dalam fatwa DSN MUI nomor 28 garis miring DSN MUI garis miring 3 2002. Nah, terdapat 4 transaksi pertukaran valuta asing yang sesuai dengan syariah, yaitu yang pertama transaksi spot yang merupakan transaksi jual beli valuta asing yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung atau diselesaikan paling lambat dalam 2 hari kerja. Nah, di mana transaksi ini diperbolehkan dalam syariah karena dianggap sebagai transaksi tunai. Yang kedua yaitu transaksi forward yang merupakan kesepakatan jual beli falas dengan nilai tukar yang disepakati saat ini, tetapi pelaksanaannya dilakukan di masa mendatang. Lalu yang ketiga yaitu transaksi swap adalah kontrak jual beli falas yang dilakukan secara simultan, yaitu pembelian dan penjualan kembali falas yang sama dengan nilai tukar. Nah, lalu ada transaksi option yang adalah kontrak yang memberikan hak namun bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli atau call option atau menjual atau put option sejumlah falas pada harga dan waktu tertentu. Dan jenis transaksi ini juga diharamkan karena terdapat unsur spekulatif yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Lalu akad yang kedua ada akad wadiah, yaitu merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Nah, wadiah ini adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, dan pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut yang menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Nah, jenis akad wadiah ini menurut PSAK nomor 59 terbagi menjadi 2. Yang pertama wadiah amanah, yaitu titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima seperti loker pusat perbelanjaan. Yang kedua ada wadiah yad damanah, yaitu titipan yang boleh dimanfaatkan tetapi tetap harus dikembalikan. Contohnya seperti tabungan di bank syariah. Nah, akad wadiah ini sumber hukumnya yang pertama yaitu Al-Quran, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran surat An-Nisa. Nah, dan untuk sunnah itu dari hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmizi, yang artinya tunaikan amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Nah, lalu akad yang ketiga yaitu ada akad al-wakalah. Nah, jadi akad wakalah ini merupakan perjanjian kelimpahan wewenang dari pihak kepada pihak untuk
uh, mewakili dalam urusan-urusan yang diperbolehkan oleh syariah, dan tidak semua hal dapat diwakilkan. Misalnya seperti ibadah, mado, seperti sholat, puasa, bersuci, kisos, dan talak. Nah, secara garis besar, skema akad wakalah itu melibatkan 3 tahap. Yang pertama yaitu pemberi kuasa menyetujui untuk memberikan hak atau wewenang kepada penerima kuasa. Yang kedua, penerima kuasa melaksanakan tugas atau amanah tersebut. Dan yang ketiga, setelah tugas selesai untuk mengembalikan hasil atau objek yang dikuasakan kepada muwakil. Nah, untuk sumber hukumnya yaitu ada dari Al-Qur'an, yaitu Quran surah ke-12 ayat 55 dan Quran surah ke-18 ayat 19. Dan untuk sunahnya dan untuk as-sunnah atau hadisnya itu diriwayatkan dari Basar bin Ibnu Sadali al-Maliki, di mana ia berkata, Umar memperkerjakan saya untuk mengambil sedekah atau zakat. Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, ia memerintahkan agar saya diberi imbalan. Lalu ada akad al-kafalah, yaitu akad atau suatu bentuk perjanjian di mana pihak penanggung memberikan jaminan kepada pihak ketiga bahwa ia akan menanggung kewajiban atau tanggungan dari pihak yang dijamin. Nah, secara praktik, akad kafalah itu adalah perjanjian di mana seseorang penjamin memberikan jaminan kepada kreditur bahwa ia akan menanggung kewajiban utang seseorang debitur apabila debitur tersebut gagal melunasi utangnya. Untuk sumber hukumnya, di sini ada 2. Yang pertama yaitu dari Al-Qur'an, ada yang artinya, dan dia Allah menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya Maryam. Nah, lalu ada hadis itu dari hadis riwayat Abu Dawud, yaitu dari Abu Humamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar. Lalu di sini ada Qardul Hasan. Nah, Qardul Hasan itu adalah jenis pinjaman tanpa bunga, di mana penerima penjamin hanya diwajibkan mengembalikan sejumlah pokok utangnya saja. Dan bentuk penjaminan ini sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena tidak mendukung unsur riba. Dan tujuan utama dari Qardul Hasan ini adalah untuk membantu individu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi atau tidak mampu secara finansial. Nah, sehingga akad ini termasuk dalam kegiatan sosial atau kemanusiaan. Nah, untuk sumber hukum dari Qardul Hasan, yang pertama itu dari Al-Qur'an, dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 280, dan ada hadis dari hadis riwayat Muslim, di mana dari Abu Qatadah itu, wahai Rasulullah, dari Abu Qatadah dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah jika aku berjihad dengan jiwa dan hartaku? Aku bertempur penuh sabar demi mengharapkan pahala kepada Allah dan maju terus pantang mundur. Apakah aku akan masuk surga? Nah, lalu Rasulullah menjawab, ya. Beliau mengatakan sebanyak 3 kali, kemudian bersabda, kecuali jika kamu mati dan kamu punya utang serta kamu tidak membayarnya. Nah, lalu ada namanya akad al-hiwalah, yaitu secara bahasa berarti pemindahan atau pengalihan. Dan dalam konteks muamalah, hiwalah itu adalah akad pengalihan tanggungan utang atau piutang dari satu pihak ke pihak lain. Nah, di mana akad ini merupakan bentuk dari akad tabaru yang dilandasi dengan semangat tolong-menolong untuk memperoleh ridho Allah. Nah, jenis akad hiwalah ini terbagi 2, ada hiwalah al-haq
yaitu pemindahan hak menagih piutang dari suatu pihak ke pihak lain tanpa mengganti pihak yang berutang. Lalu ada hiwala ad-dain, yaitu pemindahan kewajiban membayar utang dari suatu orang ke orang lain, dari satu orang ke orang lain yang memiliki tanggungan terhadap pihak pertama. Nah, untuk jenis akad hiwalah ditinjau dari persyaratannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hiwalah mutalakoh, yaitu pemindahan utang tanpa menyebutkan sumber pembayaran, dan hiwalah muqayyadah, yaitu pemindahan utang dengan menyebutkan bahwa pelunasan berasal dari utang si muhil terhadap muhal alaih. Nah, sumber akad hiwalah itu dasar hukumnya berasal dari hadis Nabi Muhammad sebagai berikut, yaitu menunda pembayaran bagi yang mampu adalah kezoliman, dan jika salah satu di antara kamu maaf uh, saya ulangin, untuk dasar hukum hiwalah itu berasal dari hadis Nabi Muhammad uh, sebagaimana ia bersabda, menunda pembayaran bagi yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah satu di antara kamu dialihkan atau dihiwalahkan kepada orang kaya yang mampu, maka turutlah atau terima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang terakhir ada akad al-rahan, yaitu secara etimologis itu berarti jaminan, dan dalam fikih adalah akad yang menjadikan barang sebagai agunan utang. Nah, tujuannya adalah untuk memberi rasa aman bagi kreditur jika debitur gagal membayar. Nah, barang jaminan itu bisa dimanfaatkan dengan izin, namun tetap harus dijaga. Dan jika utangnya itu tidak dibayar saat jatuh tempo, maka barang dijual untuk melunasi utang, dan kelebihannya akan dikembalikannya, dan untuk kekurangannya itu akan tetap menjadi tanggungan debitur. Nah, dalam akad al-rahan ini ada namanya rahan tajlisi, yaitu sebagaimana Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa tentang rahan tajlisi pada tahun 2008 untuk mengatasi kendala teknis seputar jaminan. Nah, perbedaannya dengan akad al-rahan yang tadi, yaitu terletak pada syarat pelaksanaannya, di mana biaya pemeliharaannya itu dibayar oleh pemberi gadai dan tidak boleh dikaitkan dengan nilai pinjaman. Nah, barang jaminan tetap dimiliki dan bisa digunakan oleh pemiliknya. Hanya bukti kepemilikan yang disimpan oleh pihak pemberi pinjaman. Lalu penjualan barang jaminan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemilik. Untuk sumber hukum untuk al-rahan ini, yang pertama yaitu ada Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, di mana dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dengan berutang dari seseorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.